warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Putri Adelia Bulkis dengan NIM 23002122 dari Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini aku akan menganalisis video penjelasan dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, SPD MPD. Yuk lihat videonya. Baiklah, pada video kali ini aku akan menganalisis video tentang strategi mengatasi grogi, cemas, gugup, dan rasa takut dalam public speaking. Grogi itu disebut juga dengan nervous, yaitu suatu kondisi seseorang yang berkata dan berbuat dalam kondisi yang tidak stabil, tergesa-gesa, seperti ada sesuatu yang ditakutkan, tidak tenang, yang disebabkan oleh pikiran adanya indikasi bahwa dia berpikir jauh di luar ekspektasi yang sebenarnya belum tentu terjadi. Contohnya yaitu ketika kita akan berbicara kepada khalayak ramai, kita akan terkondisikan atau terbawa oleh suasana yang membuat kita berpikir lebih jauh, berhasilkah atau tidaknya public speaking kita di depan khalayak ramai tersebut. Jika terjadi sesuatu atau berpikir bahwa saya salah dan masih banyak lagi kekhawatiran lain yang dikhawatirkan oleh si public speaking ini, yang menyebabkan diri sendiri menjadi tidak nyaman pada kondisi inilah sebenarnya seseorang itu lebih rileks atau memikirkan kondisi apa yang harus dilakukan supaya ketakutan atau grogi kita tersebut tidak merusak semua hal yang telah kita rancang. Selanjutnya yaitu alasan kenapa seseorang itu bisa grogi atau gugup. Yang pertama, alasannya itu tidak menguasai materi. Artinya terbiasa untuk menghafal atau membaca sebuah teks sehingga tidak tahu harus mulai dari mana, atau ketika berbicara terbiasa diatur oleh dari A sampai Z, sehingga kalau ada yang tidak teratur dari A sampai Z itu seseorang ini menjadi grogi atau tidak nyaman atau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Contohnya, jika biasanya orang dalam public speaking itu membuka dengan salam dan penghormatan, kita bisa membukanya itu salam dan penghormatan itu bisa kita taruh di belakang atau di tengah agar orang menjadi tertarik dengan apa yang kita public speaking kan. Yang kedua dari solusi mengatasi grogi dan gugup yaitu jam terbangnya. Orang yang sudah terbiasa public speaking pasti dia akan terbiasa berdiri di khalayak ramai. Dan orang yang sudah terbiasa public speaking itu maka dia akan tahu titik terangnya. Tetapi jika orang yang itu pertama kali public speaking, maka dia akan merasa gugup atau grogi dan serta muncul ketakutan gitu. Yang ketiga yaitu tidak percaya diri karena belum terbiasa. Seseorang cenderung tidak percaya diri pada public speaking mungkin karena itu hal yang pertama kali dia lakukan, berdiri di khalayak ramai, sehingga dia tidak percaya diri yang menimbulkan grogi gitu kan. Yang keempat, tidak mau memandang penonton. Selanjutnya, yang keenam yaitu alasan kenapa seseorang menjadi grogi atau gugup dalam public speaking yaitu trauma dengan pengalaman masa lalu. Tidak bisa dipungkiri bahwa kejadian tidak mengenakan mungkin pada public speaking masa lalu itu menjadi kayak sesuatu yang kita pikirkan yang membuat kita akan menjadi grogi atau gugup untuk tampil ke depannya. Kita perlu mengetahui penyebabnya loh, sehingga kita kayak bisa mengevaluasi gitu. Selanjutnya yaitu solusi mengatasi grogi atau gugup dalam public speaking. Yang pertama, mempunyai jam terbang dalam public speaking yang banyak atau memperbanyak jam terbang pada public speaking. Yang kedua yaitu menguasai materi. Kita harus menguasai materi apa yang akan kita public speaking kan, apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita sampaikan. Minimal kita harus memahami 5W tambah 1H. Yang ketiga yaitu menguasai keadaan dan menguasai situasi. Wajib bagi seorang public speaking untuk hadir beberapa saat sebelum
audien datang untuk memastikan peralatan dan juga kondisi ruangan dan juga berdiskusi dengan panitia mengenai audiens, seperti menanyakan kepada panitia siapa sih audiensnya sehingga kita paham akan audiens tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu tarik nafas panjang dan yakinkan diri kita bahwa kita siap untuk tampil di segala kondisi, dan meyakinkan bahwa manusia itu tak ada yang sempurna, tak ada yang luput dari kesalahan. Yang kelima yaitu latihan sebelum tampil. Mungkin saja beberapa hari atau beberapa saat sebelum tampil itu kita tampil di depan kaca, kayak melihat seperti apa sih kalau kita berbicara di depan khalayak ramai, atau bisa juga dilakukan dengan memanfaatkan teman-teman kita seperti metode micro teaching untuk bisa memberikan pandangan atau saran atau pendapat terhadap public speaking yang kita lakukan agar kita bisa mengevaluasinya. Yang keenam yaitu memperhatikan dan mengenali secara seksama siapa audiens kita. Contohnya saja itu ketika audiens itu pasti berbeda-beda, jadi kita cara memahami itu juga berbeda-beda. Yang kita harus menjadi bagian dari seorang audiens tersebut agar public speaking yang kita bicarakan itu menyambung dengan audiensnya. Yaitu contohnya saja yaitu ketika audiens kita anak muda nih, maka kita harus muda juga, termasuk dari segi pakaian, dari segi cara berbicaranya. Kita harus mengikuti cara kata anak muda tersebut agar mereka tertarik kepada kita. Yang ketujuh yaitu dengan menggunakan dan memanfaatkan alat bantu seperti infocus atau PowerPoint yang kita buat semenarik mungkin agar audiens itu tertarik dengan kita, tetapi kita jangan terlalu terpaku atau fokus terhadap alat bantu tersebut. Yang kedelapan yaitu positive thinking, menanamkan pikiran yang positif bahwa audiens kita itu merupakan orang yang baik. Jangan berpikir buruk kepada audiens tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.